Assalamualaikum sahabat muslim. Lihatlah ular yang membutuhkan pertolongan ini. Meskipun ular ini terjebak dalam kesulitan, namun tak ada yang mau menolong ular tersebut. Karena semua orang mengetahui sifat asli ular yang merupakan hewan berbahaya. Begitu pula dengan manusia. Bila seseorang dikenal sebagai orang yang jahat dan juga tidak amanah, tentu saja orang lain tidak akan mempercayai dan tidak akan menolongnya jika ia di dalam kesulitan. Lalu bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang amanah dan terpercaya, layaknya Rasulullah yang diberi gelar Al-Amin? Simak penjelasannya di segmen yang pertama bersama Ustadz Azhari Nasution. Dan di tema yang kedua, kita akan membahas hukum suap di dalam Islam yang tanpa disadari sering kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu perbuatan apakah itu? Simak selengkapnya di segmen yang kedua. Dan yang terakhir, kita akan membahas perbuatan yang dibenci Allah, yaitu mencuri, serta bagaimana hukumnya jual beli atas barang curian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim, mari kita saksikan semua itu hanya di Jendela Islam. Sahabat muslim, Nabi Muhammad SAW adalah contoh sebaik-baiknya manusia. Tak perlu pusing dan berat memikirkan bagaimana cara kita hidup. Cukuplah kita meniru segala perbuatan Rasulullah di dalam setiap aspek kehidupan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan pastinya mengikuti sunnah. Sebelum Islam ada, Rasulullah sudah menerapkan cara hidup yang amanah, mulai dari kejujurannya dalam berdagang sampai sikap beliau terhadap sesama, hingga beliau mendapatkan julukan Al-Amin. Menurut sumber lainnya, gelar Al-Amin sendiri beliau dapatkan ketika usianya baru menginjak 35 tahun. Ketika itu, terjadi banjir besar yang merusak bangunan Ka'bah. Akhirnya kaum Quraisy pun berhasil memperbaiki kembali bangunan Ka'bah tersebut. Namun mereka kebingungan siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad ke tempatnya kembali, mengingat perbuatan tersebut suatu kehormatan besar. Sedangkan kaum Quraisy memiliki banyak kabilah, yang pastinya jika hanya satu kabilah saja yang menaruhnya, pastinya akan terjadi perselisihan di antara kabilah tersebut. Akhirnya seseorang yang dituakan dari kaum Quraisy yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah memiliki ide. Barang siapa yang pertama kali masuk melalui pintu As-Sofa, maka ialah yang berhak untuk mengambil kebijakan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan bahwa orang yang pertama kali memasuki pintu masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat sang Nabi, mereka berkata, "Ini adalah Al-Amin dan kami ridho terhadap keputusannya." Setelah mendengar duduk permasalahannya, Rasulullah meminta kain persegi dan meletakkan batu Hajar Aswad di atasnya. Lalu beliau meminta setiap perwakilan kabilah memegang masing-masing ujung kain dan mengangkatnya bersamaan menuju tempat Hajar Aswad disimpan. Atas idenya yang cemerlang dan adil tersebut, semakin kuatlah gelar Al-Amin yang disandang beliau. Adapun kebalikan sifat dari Al-Amin ialah sifat munafik, dan ciri-cirinya berdasarkan hadis ialah sebagai berikut. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati. Dan orang yang memiliki perangai tersebut, hidupnya tidak akan mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, karena selalu dikejar-kejar oleh dosanya sendiri, dan tak ada orang yang mempercayainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sifat wajib yang mesti ada pada diri Nabi, dalam artian seseorang yang mengaku Nabi, dia mesti punya sifat ini. Salah satunya amanah. Dia bisa dipercaya, Al-Amin. Dia mampu membuat orang punya trust melihat dirinya, tidak melakukan kebohongan publik, jujur, punya integritas. Itu salah satu sifat yang wajib bagi Nabi. Bahkan Nabi dikenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercayai, jauh sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Sehingga orang sudah percaya betul
tentang apa yang diomongkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum beliau dilantik jadi Rasul. Intinya adalah ketika kita bisa mencontoh sifat Nabi yang luhur itu, sifat yang jujur, yang bisa dipercaya, maka kita bisa membangun trust kepada orang lain. Nabi adalah pedagang yang sukses. Para penulis menyimpulkan dalam banyak penelitian, salah satu yang membuat perdagangan Nabi itu sukses, salah satunya adalah karena mampu membangun hubungan intrapersonal. Nah, salah satunya adalah Nabi mampu membangun trust, jujur, tidak pernah berdusta melakukan transaksi jual beli, sehingga orang percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu juga Nabi berjanji, pedagang penjual yang jujur, dia akan bersama Nabi di surga. Mudah-mudahan apapun profesi kita bisa mencontoh sifat Nabi Al-Amin, orang yang bisa dipercayai, jujur, punya integritas, sehingga kita juga mampu dicintai banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, saatnya trivia kuis seputar Islam. Mengapa sholat jenazah tanpa ruku dan sujud? Tunggu jawabannya sesaat lagi.